Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, karunia, dan hanya kepadanya lah kita kembali. Rahmat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikut atau umat yang taat mengikuti ajarannya. Hadirin yang saya banggakan dan saya hormati, kata toleransi berasal dari kata Latin yaitu tolerar, yang berarti berusaha untuk tetap hidup, tinggal, dan berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai atau disenangi. Toleransi dalam konteks sosial, budaya, dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Dalam bahasa Arab, toleransi dikenal sebagai kata tasamu, yang berarti kemuliaan, lapang dada, ramah, dan mudah memaafkan atau suka memaafkan. Toleransi disebut juga sebagai iktimal, yaitu sikap membiarkan, lapang dada, atau seperti murah hati dan suka dermawan. Konsep tasamu memiliki makna kasih sayang atau ar-Rahman, keadilan atau al-adalah, keselamatan atau al-salam, dan ketauhidan atau al-tauhid. Konsep tersebut merupakan ciri khas Islam yang membedakan toleransi Islam dengan yang lainnya. Kesalahan memahami arti toleransi dapat mengakibatkan talbisul haq bil batil, yaitu mencampur adukan antara hak dan yang batil. Yaitu adalah suatu sikap yang sangat dilarang atau terlarang untuk dilakukan oleh umat Islam. Contohnya seperti nikah antar agama yang dijadikan alasan sebagai toleransi, padahal itu adalah merupakan sikap sinkretisme yang dilarang oleh Islam. Sinkretisme adalah membenarkan semua agama, sebagaimana Allah berfirman pada Quran Surat Ali Imran ayat 19, yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberikan Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Toleransi atau as-samaha adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghargai dan saling menghormati antar masyarakat yang berbeda baik secara etnis, budaya, politik, maupun agama. Toleransi merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama termasuk agama Islam. Hadirin rahimakumullah. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik muslim maupun non-muslim. Yusuf Qaradawi dalam sebuah buku mengatakan ada 4 faktor yang menyebabkan toleransi selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap non-Islam, yaitu pertama, keyakinan terhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, bangsanya, dan kerukunannya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70, yang artinya adalah, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di daratan maupun di lautan, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan kepadanya di atas makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kedua, perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dihendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman dan kufur. Allah berfirman, "Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat." Quran Surat Hud ayat 118. Kemudian, yang ketiga adalah seseorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran seseorang atau menghakimi kesesatan orang lain. Allah sajalah yang menghakiminya. Telah dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 68 yang artinya adalah,
Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 69, Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu perselisihkan. Kemudian yang terakhir adalah faktor yang keempat, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia meskipun kepada orang musyrik. Allah juga mencela perbuatan orang zalim meskipun terhadap kaum kafir. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8, Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-sekali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, memiliki sikap toleransi adalah suatu keharusan bagi umat Islam. Islam sendiri mengandung pengertian agama yang damai, selamat, dan menyerahkan diri. Islam adalah rahmatil lil alamin, yaitu agama yang menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati dan tanpa paksaan. Dalam sejarah Islam, Nabi telah memberikan banyak contoh yang mengajarkan kepada kita pentingnya toleransi. Di antaranya, diceritakan Nabi Muhammad SAW memberikan makan kepada seorang Yahudi setiap hari tanpa maksanya untuk masuk agama Islam. Dalam kisah lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pada saat itu terdapat jenazah yang lewat atau melintas di sebelah Nabi Muhammad dan para sahabat. Kemudian Nabi berhenti dan berdiri. Salah seorang sahabat berkata kepada Nabi, "Kenapa engkau berhenti ya Rasulullah? Padahal itu adalah jenazah orang Yahudi." Nabi bersabda, "Bukanlah dia seorang manusia?" Subhanallah, sangat mulia yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam tidak melarang menjalin hubungan persaudaraan atau toleransi antar umat beragama, selama masih dalam tataran kemanusiaan dan kedua belah pihak saling menghormati hak masing-masing. Dengan toleransi akan menumbuhkan sifat positif, yaitu menjalin ukhuwah, persatuan dan kesatuan, menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, menimbulkan sikap saling menghormati antar sesama, menciptakan rasa aman, tentram, tenang, dan damai dalam bermasyarakat, menghilangkan hasud, fitnah, kebencian, dendam, dan permusuhan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.